Selamat datang, saya ucapkan sebelumnya. Selamat bergabung juga untuk yang online. Dan hari ini kita akan kembali mengucapkan Katekismus Reformasi dan kita akan memasuki pertanyaan yang ke-16. Saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dahulu dan kita akan menjawabnya bersama-sama. Apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang diciptakannya, memberontak terhadapnya dengan hidup tidak mengacu padanya, tidak menjadi atau melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya, yang mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaan. Kita akan bacakan ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 4 bersama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, dosa dalam bahasa Ibrani menggunakan kata khata dan dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia. Yang mungkin beberapa dari kita telah mendengar bahwa pengertian di balik kedua kata ini adalah meleset atau tidak tepat sasaran. Nah, salah satu penggambaran yang saya suka dari Alkitab adalah digambarkan ada prajurit Israel yang bisa melempar batu, yang bisa mengumban tanpa meleset sehelai rambut pun. Tidak khata sehelai rambut pun. Dan mungkin kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, kita bisa anggap itu ada penembak jitu, ada seorang sniper mungkin yang bisa menembak setepat sampai tidak meleset sehelai rambut pun. Bayangkan tingkat presisinya. Begitu presisinya sampai sulit sekali untuk dia meleset. Dan sebenarnya saudara sekalian, ini juga yang diharapkan dari kita. Untuk kita hidup bisa bebas dari dosa. Untuk kita tidak meleset sedikit pun. Tidak meleset dari apa? Pertanyaannya. Untuk kita tidak meleset hidup dari kehendak dan perintah Tuhan. Dan kalau boleh jujur saudara sekalian, mungkin saya yang berdiri di sini bukan orang yang paling layak untuk menyampaikan hal ini. Karena saya pun telah meleset, hidup saya telah meleset dari kehendak dan perintah Tuhan itu. Berulang kali saya melanggar, memberontak, berulang kali saya mengabaikan, bahkan tidak jarang tidak mempedulikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Meski demikian, di momen-momen tersebut hidup saya baik-baik saja. Sebagai seorang hamba Tuhan, hidup saya tetap terlihat baik-baik saja di depan orang-orang yang saya layani. Tapi lama-kelamaan ada satu hal yang menghantui saya. Saya mulai dihantui rasa bersalah. Hidup saya tidak tenang kembali. Ada ketakutan dalam hati kalau nantinya ada orang yang kemudian membuka kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini mungkin pernah juga dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa dengan tenang melakukan satu kesalahan dan kita bisa tidak mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan Saudara sekalian, ada perasaan yang menghantui kita, menggerogoti di dalam diri kita. Rasa bersalah, rasa ketidakberdayaan, rasa kesendirian. Dan itu semua yang akan berjalan berdampingan dalam kehidupan kita. Bukankah ini efek dari dosa? Kita merasa terasing dan merasa terisolasi dalam hubungan kita dengan Allah dan juga sesama. Tapi kabar baiknya saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengirimkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Ia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan Kristus pun ikut mengalami keterasingan itu, keterisolasian itu, sewaktu Ia tergantung di kayu salib. Dan seluruh hukuman dosa yang telah diperbuat oleh umat manusia, bahkan yang akan dilakukan umat manusia, semuanya telah dilimpahkan di salib Kristus tersebut. Dan sekarang bagi kita yang telah menerima Kristus, kita telah dibenarkan di dalam Allah. Relasi kita dengan Allah telah dipulihkan, agar relasi kita dengan sesama ikut dipulihkan. Tapi saudara, tidak berarti bahwa kita akan kebal dari dosa. Sama sekali tidak. Kita masih sangat rentan dan masih sangat mungkin meleset
di dalam menghidupi kehendak dan perintah Tuhan. Namun syukur pada Tuhan karena Allah telah melayakan kita dan tidak meninggalkan kita. Kita sekarang memiliki keberanian untuk menghadap Tuhan karena pengorbanan Kristus telah melayakan dan membenarkan kita. Tidak peduli seberapa kita merasa kotor di hadapan Allah, Ia mau agar kita bisa kembali berelasi dengannya. Dan marilah bersama berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita akui segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya berikan waktu untuk kita tenang masing-masing, berdoa secara pribadi sebelum saya menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami mengingat apa yang telah kami lalui, kami sadar hidup kami begitu kotor Tuhan. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Bukan hanya kepada orang lain, tapi terlebih kepada Tuhan. Dan seringkali kami merasa kami baik-baik saja, padahal kami menyimpan segala dosa kami di dalam hati. Hari ini Tuhan, kami mengakuinya di hadapan-Mu. Segala yang kami sembunyikan rapat-rapat di dalam hati kami akui di dalam doa pribadi kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan yang telah mendengar, Tuhan juga yang akan mengampuni setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan tetap menerima kami, Tuhan tetap melayakan kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mengakui dosa kami ini dan kesempatan untuk kami boleh menerima anugerah pengampunan tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohonkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin.